Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedi Fahria dengan nomor induk mahasiswa 1942390. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini terdapat 3 subbab yang akan kita bahas dalam pengaruh utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Subbab yang pertama ialah penyebab Indonesia melakukan pinjaman atau utang luar negeri. Dalam hal ini terdapat dua sebab. Yang pertama dan yang paling utama ialah tingginya anggaran defisit pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Anggaran defisit tersebut merupakan belanja pemerintah yang mana pengeluarannya itu lebih besar daripada penerimaannya. Oleh karena itu, penerimaan negara di Indonesia tidak mencukupi pengeluaran yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi di Indonesia. Penyebab yang kedua ialah neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan ini meliputi pembayaran bunga atas utang dan cicilan pokok. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit karena kegiatan impor atas barang dan jasa akan berkembang lebih cepat daripada kegiatan ekspor negara tersebut. Akibatnya, devisa negara akan menurun. Jika persediaan devisa negara terus menurun, maka pemerintah akan melakukan utang atau pinjaman luar negeri. Sebab yang kedua ialah pengaruh utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Dalam hal ini terdapat 4 pengaruh. Yang pertama yaitu utang atau pinjaman luar negeri berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap produk domestik bruto atau pendapatan negara. Karena dana yang dihasilkan dari utang tersebut akan disalurkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan menstabilkan perekonomian Indonesia. Dan jika pemerintah melakukan utang secara besar-besaran, kelebihan atas dana utang tersebut akan disalurkan untuk subsidi, pembayaran utang sebelumnya, cicilan pokok bunga, dan kegiatan ekonomi negara yang lain. Maka, jika PDB meningkat, maka akan berpengaruh pada permintaan utang tahun berikutnya. Pengaruh yang kedua yaitu utang atau pinjaman luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap defisit anggaran. Dikarenakan tingginya defisit anggaran akan menimbulkan pemerintah untuk membayar utang secara tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Tetapi tingginya defisit anggaran tersebut menyebabkan pemerintah kesulitan untuk mengendalikan laju perekonomian Indonesia. Dan pengaruh yang ketiga ialah utang atau pinjaman luar negeri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kurs. Karena nilai tukar rupiah terjadi fluktuasi atau perbedaan tiap tahunnya, maka berpengaruh pada pinjaman atau utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah. Dan pengaruh yang keempat ialah utang atau pinjaman luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Dikarenakan semakin tinggi pengeluaran atau belanja pemerintah, maka akan mengakibatkan investasi dana besar dari luar negeri akan berkurang. Pemerintah telah melakukan berbagai macam solusi untuk mengurangi pinjaman utang tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama melakukan penjadwalan utang. Penjadwalan utang ini akan berpengaruh pada penundaan
cicilan pokok pinjaman, tetapi pemerintah tetap membayar bunga pinjaman tersebut. Yang kedua, skema pengurangan utang atau debt reduction. Debt reduction ini dilakukan agar pemerintah pada saat ini atau pada zaman ini tidak menanggung uang hasil korupsi atas utang-utang pemerintahan pada masa Soeharto. Namun, solusi ini tidak mendapat persetujuan dari negara-negara debitur. Oleh karenanya, maka pemerintah Indonesia melakukan solusi yang ketiga, yaitu skema pengampunan utang atau debt forgiveness. Solusi yang ketiga ini mendapatkan persetujuan dari negara-negara debitur yang ditandai dengan pengurangan sepertiga utang Indonesia pada zaman masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan solusi yang keempat yaitu mencari sumber baru untuk dana penerimaan negara. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan pajak. Peningkatan pajak sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu ekstensifikasi, maksudnya ialah peningkatan jumlah wajib pajak. Misalnya pada tahun 2019, jumlah wajib pajak hanya sekitar 120 orang. Tetapi pada tahun berikutnya, jumlah wajib pajak mencapai 150 orang. Itu merupakan cara pemerintah untuk mendapatkan dana penerimaan negara yang baru. Dan cara yang kedua yaitu intensifikasi atau target penerimaan pajak dari data wajib pajak yang sudah terdaftar. Misalnya, pada tahun 2011, pemerintah hanya menargetkan sekitar 500 orang yang wajib pajak. Tetapi pada tahun 2012, pemerintah mewajibkan 1.000 orang untuk melakukan pajak dari data yang sudah terdaftar. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.